Pemirsa, imbas banjir merendam stasiun Semarang Tawang, jadwal sejumlah perjalanan kereta api terhambat. Selain meminta maaf, PT KAI memberikan kompensasi pengembalian tiket hingga 100% bagi calon penumpang yang gagal berangkat. Antrian calon penumpang kereta api di stasiun Pasar Turi Surabaya, Jawa Timur mengurus pengembalian tiket. 659 calon penumpang untuk 3 perjalanan kereta, diantaranya kereta api Sembrani, Erlangga, dan Ambarawa, terdampak pembatalan kereta imbas banjir yang merendam stasiun Semarang Tawang. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, keterlambatan sejumlah perjalanan kereta api hingga 5 jam pada Kamis siang. Keterlambatan karena perubahan pola operasi dan pembatasan kecepatan perjalanan kereta api imbas banjir di Semarang. Selain meminta maaf atas gangguan perjalanan kereta api, PT KAI Daop 1 Jakarta juga memberikan kompensasi pengembalian tiket 100%, tidak termasuk biaya pemesanan selama 7 hari ke depan bagi calon penumpang yang gagal berangkat. KAI akan memberikan pengembalian biaya tiket hingga 100% tidak termasuk biaya pesan bagi pelanggan yang terdampak. Pembatalan dapat dilakukan hingga 7 hari setelah jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket. Sejumlah perjalanan kereta api dari stasiun kereta api Purwokerto menuju Semarang dialihkan akibat banjir Semarang. PT KAI pun menerapkan rekayasa perjalanan kereta dengan mengalihkan rute kereta yang seharusnya melintasi jalur utara ke jalur selatan melewati Solo Balapan, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon. Dari laporan terkini, kondisi stasiun Semarang Tawang berangsur normal. Namun rute ke arah timur masih dalam penundaan karena adanya genangan dengan ketinggian 20 meter sehingga belum bisa dilalui. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pengawas KPK kembali menggelar sidang etik terhadap 2 pegawai rumah tahanan yang diduga melakukan pungli. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan menjelaskan agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi terhadap 2 orang pegawai rutan, yaitu mantan PLT Karutan dan mantan PLT Kamtib Rutan KPK. Sidang ini merupakan rangkaian dari 90 pegawai KPK yang telah lebih dulu diputus Dewas. Tumpak menyebutkan dari 90 pegawai, terdapat 78 yang dijatuhi sanksi etik berat. Ini hari dua orang, besok 1 orang. Akan berlangsung berapa lama? Sampai selesai. Nggak bisa diprediksi. Ya? Berarti ini masih sidang permulaan ya? Ya. Belum vonis berarti? Belum. Masih pemeriksaan? Saksi. Pemeriksaan. Ya. Saksi yang diperiksa hari ini yang 2 itu apa? Banyak. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Yang disetujui itu mestinya tidak di pleno. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dalam rapat Balik DPR. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. RUU DKJ sendiri menuai polemik usai muncul wacana Gubernur Jakarta akan dipilih oleh Presiden setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan isu krusial terkait wilayah aglomerasi yang disebut akan dipimpin oleh wakil presiden. Wakil presiden diberikan tugas khusus oleh presiden, tapi melaporkan kepada presiden. Apakah presiden kemudian nggak bisa ngambil alih? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah wakil presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah. Tidak punya kewenangan, tidak bisa mengambil alih kewenangan.
Status IKN Nusantara sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta ditetapkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disahkan. Pada Oktober 2023 lalu, Balik DPR memasukkan RUU DKJ sebagai salah satu program legislasi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPU RI masih terus melanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat nasional untuk pemungutan suara dalam. Dan memasuki hari ke-17, KPU RI selesai mengesahkan hasil pemungutan suara di 25 provinsi dari total 38 provinsi. KPU RI selesai mengesahkan hasil pemungutan suara di 25 provinsi dari total 38 provinsi pada rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat nasional untuk pemungutan suara dalam negeri. Dari rekapitulasi 25 provinsi tersebut, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, unggul dengan suara-suara mencapai 66 juta atau meraup 59,69%. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meraup 23 juta suara dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraup 21 juta suara. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, KPU RI harus mengumumkan hasil pemungutan suara maksimal 35 hari atau batas akhir yaitu 20 Maret 2024. Sementara itu pemirsa, Menhukam Hadi Cahyanto menggelar rakor bersama Mendagri dan Kapolri di kantor Menko Polhukam mengevaluasi pemilu 2024. Hadi mengatakan secara umum pelaksanaan pemilu berlangsung aman dan juga lancar. Informasi dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali. Saat ini tahapan pemilu 2024 masih berjalan dan kita terus memantau tahapan pemilu yakni rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil perhitungan suara pemilu oleh KPU. Untuk itu, kita bersama-sama hendaknya mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan ikut juga menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan agar tetap kondusif dan terwujud harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kokoh dan kuat. Saudara-saudara sekalian, pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan aman, damai, dan berkualitas. Karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah keberhasilan kita semua. Dan pemilu merupakan harga diri bangsa Indonesia. Untuk itu kami akan terus melaksanakan koordinasi erat bersama kementerian lembaga terkait untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini terkait situasi nasional. Serta kita terus merumuskan langkah-langkah guna mengantisipasi potensi permasalahan dan kerawanan yang mungkin terjadi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga konduktivitas situasi saat ini. Semoga situasi aman, terkendali, damai, adem ayem ini bisa terus terjaga. Marilah kita bersama-sama
terus mengawal proses demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia dan menjaga situasi dan kondisi agar tetap tenang, aman, dan damai. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil rapat koordinasi pada pagi hari ini.